Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bu'rata wasila la ilaha illa illallahu wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita baru saja berpisah dengan bulan Ramadan. Ramadan telah pergi dan kita tak pernah tahu apakah akan berjumpa lagi dengannya di tahun berikutnya atau tidak dalam menjalani Ramadan. Setidaknya ada dua kelompok jenis manusia yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, orang yang mengerti dan memenuhi hak-hak Ramadan sebagaimana mestinya. Mereka puasa di siang harinya, beribadah di malam harinya, dan makan dari harta yang halal, menjauhi kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersungguh-sungguh beribadah dengan tujuan meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang pagi ini mendapatkan upah atas segala jerih payah yang mereka kerahkan. Kelompok orang dari jenis ini yang pertama ini adalah Allah. Mereka akan menjadi orang yang spesial di hadapan Allah pada waktu di bumi ini. Sudah diganti bukan berbentuk bumi. Langit sudah berganti tidak sebagaimana semestinya langit. Yang kita saksikan, dunia ini sudah rusak luluh lantah, di mana para manusia telah memasuki era baru akhirat. Hasil tanaman amal-amal hamba mulai ditampakkan, peluh keringat ibadah mereka selama ini di dunia akan dibayar gajinya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia adalah orang yang beruntung. Orang-orang yang beriman menjalani puasa dengan baik, kelak akan tampak riang gembira, bersukacita, menikmati anugerah yang begitu agung, yaitu bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dijelaskan juga di dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wajah-wajah pada hari itu atau hari kiamat ada yang berseri-seri, kepada Tuhan nyalah mereka melihat. Shadaqallahul azim. Pada hari itu pula para malaikat gembira melihat orang-orang mukmin. Mereka masuk ke surga dari semua pintu-pintu yang sediakan atas buah kesabaran mereka. Mereka menahan hawa nafsu makan, minum, dan maksiat lain di bulan Ramadan, serta mereka juga sabar menjalankan ibadah malam dan ibadah lain, sehingga atas kesabaran mereka dikatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 24 yang berbunyi, malaikat-malaikat itu akan mengucapkan kesejahteraan buat kalian, yakni pahala ini berkat kesabaran kalian sewaktu kalian di dunia. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan ini akibat perbuatan kalian itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, di dalam bulan Ramadan ada 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada satu umat pun sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu pada malam pertama Ramadan Allah memandang kepada semua umat Muhammad. Barang siapa pernah dipandang oleh Allah, tidak pernah
disiksa selamanya. Kedua, mulut orang yang berpuasa ketika memasuki sore hari, baunya secara hakikat menjadi lebih harum daripada minyak kasturi. Ketiga, setiap sehari semalam selama Ramadan, para malaikat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, Allah bersabda kepada surga, persiapkan tempatmu, hiasilah dirimu dengan perhiasan yang indah untuk hambaku yang meluangkan diri meninggalkan kerepotan duniawi atau hiruk pikuknya, kemudian sibuk menuju kepada kemurahanku. Dan ini yang paling penting, hadirin yang kelima, pada malam terakhir bulan Ramadan, Allah mengampuni dosa mereka semua. Mendengar Rasulullah SAW menyatakan tentang pengampunan dosa ini, salah satu sahabat lalu bertanya kepada Nabi, yaitu, apakah karena mereka memperoleh malam Lailatul Qadar ya Rasul? Jawaban Rasul yaitu, bukan. Apakah kamu tidak melihat para karyawan yang sedang bekerja? Ketika mereka menyelesaikan tugas mereka, tentu mereka pun akan mendapat gajian. Dari hadis Syu'abul Iman nomor 3331. Pada intinya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran pada surah Az-Sajdah ayat 127, artinya, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kelompok atau jenis manusia yang kedua adalah orang-orang yang tidak menghormati Ramadan dengan baik. Kelompok ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah atas dasar sombong. Mereka tidak mau puasa dan lain-lain sebagainya karena tidak percaya kepada perintah Al-Quran dengan faktor keangkuhan di hati mereka. Orang seperti ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka akan masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikian kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Shadaqallahul Azim. Lalu dijelaskan pula pada surah Al-Mu'min ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Shadaqallahul Azim. Satu kelompok lagi adalah orang-orang yang tidak berpuasa, tidak memenuhi hak-hak Ramadan dengan baik, namun tidak disadari dengan kesombongan. Mereka adalah orang-orang yang sembrono dalam menjalani hidup sebagai manusia. Namun di dalam hati mereka tertancap keyakinan bahwa mereka lakukan adalah kesalahan. Mereka adalah termasuk orang-orang yang lemah. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Shadaqallahul Azim. Pada kelompok ini, ketika mereka meninggalkan kewajiban puasa, misalnya mereka sembari bermunajat kepada Allah, ya Allah, saya sedang sembrono, tidak mengindahkan perintahmu, kami kalah dengan godaan hawa nafsu, godaan saya teramat berat bagiku, semoga engkau mengampuni kami, terimalah taubat kami. Maka tidak diragukan lagi, Allah pasti akan mengampuni mereka, sebab Allah Maha Pengampun. Meskipun kewajiban seperti qadha puasa dan lain sebagainya tetap harus dijalankan. Pada suatu hadis qudsi sahih, Allah berfirman yang artinya, ada hambaku yang melaksanakan dosa, lalu ia berdoa, ya Allah, ampunilah dosa kami. Lalu Allah bersabda lagi, ada hambaku yang melaksanakan dosa, ia sadar lalu tahu bahwa dia
punya Tuhan yang maha pengampuni dosa. Ia melakukan dosa lagi, ia berdoa lagi, ya Allah ampunilah dosa kami. Lalu ia berdoa, ya Allah ampunilah dosa kami. Lalu Allah bersabda lagi, ada hambaku yang melaksanakan dosa. Ia sadar bahwa tahu dia mempunyai Tuhan yang maha mengampuni dosa. Ia melakukan dosa lagi dan ia berdoa lagi, ya Allah ampunilah dosa kami, aku ampuni hambaku, maka lakukan apa saja yang ia mau. Hadis dari muttafaq alaih. Hal penting yang perlu dicatat pada hadis ini adalah jika ada hamba melaksanakan dosa dengan diikuti perasaan, diawasi oleh Allah selalu dan kemudian menyesali, tiba-tiba mengulang lagi dan seterusnya, namun ia selalu meminta ampun kepada Allah seraya merasa bersalah dan meyakini bahwa Allah maha pengampun, Allah akan mengampuni mereka. Dosa yang sangat besar adalah apabila ada orang bermaksiat kepada Allah namun motifnya ia sombong kepada Allah, tidak mau merunduk dan mengakui kesalahannya kepada Allah, padahal nyata-nyatanya yang kerjakan adalah kesalahan. Maka dosa yang seperti ini sangat berbahaya. Berbeda apabila terhadap hati kecil selalu merasa bersalah namun terkadang tergelincir secara berulang-ulang meminta ampun, gelisah, menyesal, bertobat terus, walaupun berulang akan diampuni Allah. Memang manusia tepatnya kelemahan, ia tidak bisa membentengi pribadinya masing-masing secara 100%. Masing-masing memiliki kekuatan iman dengan kesabaran sendiri atau dengan batasan sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada pagi yang sangat indah ini, kami mengajak kepada saudara sekalian, marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan berupa kita bisa menjalankan puasa sebulan penuh beserta ibadah malamnya. Kita patut bergembira atas anugerah dan rahmat Allah tersebut. Dijelaskan dalam surah Yunus ayat 85, Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, dengan kurnia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Apabila di antara kita ada yang tidak memenuhi Ramadan dengan sebaik-baiknya, marilah kita bermunajat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita sebagai konsekuensinya secara syariat. Apabila ada yang meninggalkan puasa, seharusnya puasa yang ditinggalkan untuk dikadlo atau diganti puasanya pada hari yang lain. Mari kita berdoa, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah serta inayahnya supaya kita dan keluarga kita selalu menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada puncaknya kelak saat kita akan menghadap Allah Sang Pencipta, kita akan meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk